Halo Christubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Selain punya wisata alam yang memukau, negara India juga dikenal punya kebudayaan yang unik. Karena banyak yang menganggap India adalah lokasi awal mula peradaban dunia, negara ini juga banyak menyimpan misteri loh guys. Penasaran apa aja? Ya udah, kalau nggak penasaran mah nggak usah nonton. Nah, berikut ini ada beberapa misteri di India yang mungkin belum pernah kalian tahu. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Salah satu hal yang punya nilai sejarah dan cuma bisa kalian temui di India adalah buah kanmol ini guys. Pasti di antara kalian banyak yang belum pernah lihat buah unik ini kan. Selain bentuknya yang nggak biasa, biasanya buah ini juga nggak biasa. Buah ini juga disajikan secara unik dan punya latar belakang sejarah yang menarik. Kanmul bukan sembarang buah biasa guys. Buah ini adalah buah yang dimakan oleh Dewa Rama. Menurut sejarah, dahulu Dewa Rama dan istrinya Sita serta saudara laki-lakinya yaitu Laksmana diasingkan ke hutan selama kurun waktu 14 tahun. Di sana mereka cuma nemuin buah kanmul ini dan jadi makanan mereka sehari-hari. Buah kanmul punya kulit berwarna keorenan dan daging buah yang berwarna putih. Katanya sih buah ini rasanya manis dan bikin sejuk. Kalau kalian ke India, kalian cuma bisa nemuin buah ini di tempat-tempat tertentu, kayak Chitrakoot, Kamadgiri Hill, dan Sri Sailam di Hyderabad. Selain itu, kalau tradisi Kumela lagi berlangsung, buah ini juga bisa ditemuin di pinggir-pinggir jalan kayak gini guys. Cara makannya juga unik. Kanmul ini dipotong tipis-tipis dan ditaburi bumbu buah. Kalau harganya, lapisan tipis buah ini dihargai sekitar 20-30 rupiah atau 4-6 ribu rupiah. Kabarnya nih guys, pohon kanmul ini dirahasiakan loh keberadaannya. Tapi kalau menurut Mimin sih, buah kanmul ini kayak semacam umbi atau mirip kayak pohon palem gitu ya. Cuma dia punya tubuh buah yang lebih panjang. Kalau menurut kalian gimana guys? Ini apa sebenarnya gitu loh? Kok aneh? Singkong nggak mungkin. Ini mungkin bisa dibilang sebuah fenomena yang paling aneh guys. Di desa Jatingga, India, setiap tahunnya puluhan burung mati bunuh diri secara massal pula. Dimaksud bunuh diri karena puluhan burung ini terbang dan saling menabrakkan diri ke pohon, rumah, dan bangunan lainnya. Fenomena ini ternyata sudah berlangsung sejak zaman dulu, sekitar tahun 1900-an. Dan sampai saat ini, para ahli juga belum tahu penyebabnya apa. Ketika malam hari, langit di desa Jatingga akan dipenuhi burung-burung terbang secara acak. Entah kenapa, burung tersebut malah menabrakkan diri ke rumah, bangunan-bangunan lain, atau pepohonan. Kemudian mereka sekarat dan gak sedikit yang mati. Masyarakat desa ini percaya penyebab burung ini mati adalah roh-roh yang ada di atas langit. Roh itu memukul burung sampai mati dan kemudian jatuh ke tanah. Roh memukul. Agak serem juga ya. Fenomena misterius terjadi di India dan dikenal dengan sebutan Mumbai Sweet Sea Water. Tahun 2006, air laut yang masuk ke Mumbai tiba-tiba berubah rasa jadi manis. Sungai Mahim Creek ini adalah salah satu sungai paling terpolusi di India yang menerima ribuan ton limbah mentah dan industri setiap harinya. Municipal authorities gave a terse warning, appealing to the people not to drink the water. Dari kejadian itu, banyak masyarakat yang mengumpulkan air di botol-botol untuk diminum. Padahal air tersebut sudah terkontaminasi limbah. Meskipun pemerintah India sudah ngasih peringatan, tapi tetap aja masyarakatnya percaya kalau air itu adalah obat dari Tuhan. Padahal Indian Institute of Technology di Bombay menjelaskan bahwa air berubah manis merupakan fenomena alam. Di India, ada sebuah legenda tentang perkumpulan rahasia yang diyakini memiliki pengetahuan canggih yang futuristik guys. Dahulu pada tahun 273 sebelum Masehi, di bawah kepemimpinan Raja Asoka, dibentuklah perkumpulan rahasia yang terdiri dari 9 orang pria. Perkumpulan ini mengembangkan ilmu pengetahuan berbeda yang mempengaruhi peradaban hingga politik.
9 orang pria yang ditutupi identitasnya atau yang sering disebut The Nine Unknown Men diberi tugas untuk mengumpulkan pengetahuan ilmiah dan masing-masing diberikan buku dengan pengetahuan berbeda-beda di dalamnya. Nah, masing-masing harus mengembangkan pengetahuan itu. Kalau ada salah satu anggota yang meninggal, maka pengetahuan itu harus diteruskan oleh orang yang udah dipilih, guys. Makanya spekulasi muncul kalau anggota The Nine Unknown Men masih ada sampai sekarang. Sementara itu, buku yang dipegang oleh 9 anggota ini berjudul Perang Propaganda dan Psikologi, Fisiologi, Mikrobiologi, Alkemis, Gravitasi, Komunikasi, Kosmologi, Hubungan Sosial, dan Cahaya. Rahasia dalam buku tersebut konon masih dijaga ketat oleh pemegangnya sampai saat ini. Tapi siapa yang megang gitu loh. Kalau kalian lagi nonton film India atau lagi jalan-jalan ke India, pasti kalian sering banget kan ngelihat atraksi ular yang menari dengan bunyi seruling gini. Selama ribuan tahun, masyarakat terutama di Asia percaya kalau ular kobra bisa bergerak dan menari seirama dengan alat musik seruling khas India yang disebut pungi. Tapi kalian tahu gak sih guys, fakta biologi menjelaskan bahwa ternyata ular tidak memiliki telinga eksternal yang memungkinkan hewan ini mendengar bunyi-bunyi di sekitarnya. Gerakan ular ternyata dikendalikan oleh gerakan pemain pungi ini. Secara alamiah, ular dan reptil pada umumnya akan bereaksi apabila terancam dengan kecenderungan bergerak mengikuti arah gerakan ancaman. Nah, makanya kalau tangan dan kepala pemain musik bergerak, maka si ular bakal ngasih reaksi dengan melakukan gerakan yang searah. Jadi nggak ada supernatural ya, atau hal gaib dalam permainan ini ya guys. Jika kendaraan mau menaiki bukit, pastinya harus injak gas lebih kencang ya guys. Tapi hal ini nggak akan terjadi di Magnetic Hill, Ladakh, India. Bukit magnetik ini bisa menarik kendaraan naik ke atas bukit dengan sendirinya guys. Kekuatan magnet di sini bisa dibuktikan dengan mematikan kendaraan di suatu tempat tertentu di sini. Kalian akan melihat kendaraan yang bergerak di atas bukit dalam waktu singkat pada kecepatan sekitar 20 km per jam. Bahkan katanya kalau ada pesawat atau helikopter yang lewat di kawasan ini akan terasa seperti ditarik. Makanya para penerbang disarankan untuk terbang dengan kecepatan tertentu dan tinggi kalau lagi ngelewatin bukit ini.